Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Pengatur, serta Sang Pemelihara alam dunia yang fana ini, sehingga atas izinnya di hari baik ini, hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, kita bisa bersilaturahim di SMK Islamic Center dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Indra dari Uniku Kuningan yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Waka Kurikulum yang saya hormati, teman-teman Waka baik itu kesiswaan, Humasudin, kemudian sarana prasarana yang saya hormati, serta rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Guru SMK Islamic Center yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan kami akan mereview tentang kurikulum vitae pribadi saya, Pak. Nama saya cukup pendek, Pak, dengan Apandi saja. Sebenarnya sama-sama ahli melukis, tapi sektornya berbeda. Kalau Apandi maestro sang maestro betul-betul pelukis ulung, Pak. Tapi kalau saya Apandi ini melukis itu meluk dan kisbah. Jadi memang ulung di bidang itu. Baik, saya saat ini sudah nggak muda lagi, Pak, sudah 50 tahun. Kemudian sebenarnya saya, mohon maaf, saya karena ini banyak ibu-ibu, Pak, saya harus berdiri, Pak. Kalau tidak berdiri ibu-ibu marah, Pak. Baik, izin saya ke depan. Sebenarnya saya matang dan besar di perusahaan, Pak, Bu. Saya bekerja di perusahaan itu. Apa dasar hukumnya? Yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang standarisasi nasional pendidikan. Kemudian ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 490 U92. Kemudian ada surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang terakhir adalah keputusan Dirjen Jenderal Pembinaan SMK Tenaga Kerja Dalam Negeri nomor KEP 49 tentang Juknis Bursa Kerja Khusus. Jadi secara rule of the law atau secara dasar hukum bahwa BKK ini memang dinaungi oleh undang-undang. Semula BKK itu hanya ada di Kementerian Tenaga Kerja, Pak. Makanya BKK yang ada di seluruh Indonesia itu semula belum mengenal namanya BKK, Pak. Ketika zamannya Pak Doni Sunarto di Kementerian Pendidikan barulah dibentuk namanya Biro BKK, Pak. Yang semula BKK ini hanya ada ayat kandungnya saja. Sementara ibunya SMK ini senangnya melahirkan lulusan-lulusan saja tanpa ada tanggung jawab apa-apa, maka dibuatlah Biro BKK di Kementerian Pendidikan sehingga BKK betul-betul ada ibu dan bapaknya. Jadi SMK atau Dinas Pendidikan sebagai ibunya yang melahirkan lulusan-lulusan SMK, sementara bapaknya yang ikut bertanggung jawab adalah Dinas Tenaga Kerja. Jadi antara dua dinas ini saling bersinergi mengentaskan terutama mengantarkan
lulusan-lulusan SMK di dalam dunia kerja. Yang sangat miris adalah fenomena atau paradigma di SMK itu bahwa SMK adalah penyumbang pengangguran terbanyak. Itu hasil survei dari Badan Statistik Nasional kira-kira kurang lebih tahun 2020-an. Jadi dari Dinas Pendidikan maka ingin mensurvei apakah betul SMK ini betul-betul penyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia. Nampaknya banyak item-item atau poin-poin yang loss yang didata oleh Kementerian Badan Statistik Nasional itu. Kenapa? Mereka melihat yang bekerja itu hanya dari sektor yang bisa dilihat oleh kasat mata. Dalam arti sektor kayak manufaktur atau katakanlah sektor-sektor yang real, katakanlah seperti itu. Tetapi perlu diingat, zaman terus berkembang, banyak orang yang berpenghasilan hanya di dalam rumah saja itu ratusan juta banyak. Konten kreator ternyata ketika saya tanyakan belum termasuk ke dalam salah satu pekerjaan yang disurvei. Kemudian ada dropship, ya, itu juga belum. Maka dibuatlah satu kesepakatan bersama antara pihak-pihak terkait. Jadi kategori bekerja itu seperti apa? Ini nanti tugasnya semua stakeholder yang ada di sini untuk membantu mensosialisasikan tracer study, Pak. Sehingga dari survei-survei itu maka ada yang lebih mendalam lagi melalui tracer study. Jujur, pemerintah saat ini seolah-olah memberikan menjadikan SMK ini anak emas, Pak, dibandingkan SMA. Semua bantuan, semua upaya dalam rangka SMK ini mengambil peran dapat mengurangi pengangguran, maka apa kebutuhan SMK betul-betul disupport, Pak, didukung. Mulai dari sarana prasarana, mulai dari kurikulumnya, dirombak, diarahkan mulai link dan match-nya. Makanya tracer study itu akan menentukan kebijakan pemerintah selanjutnya, Pak. Setelah didapat data, maka pemerintah apakah SMK ini akan tetap menjadi anak emas atau justru sebaliknya. Sementara ingat, di dalam PBDB paradigma anak-anak SMP sudah berubah. Dulu kita SMA banyak kekurangan siswa, Pak, menunggu dari SMK. Sekarang rasionya sudah sebanding. Kenapa? Tadi paradigma bahwa SMK ini penyumbang pengangguran terbesar menjadi problem bagi anak-anak kita. Harapan orang tua kita ketika lulus anaknya harus tetap mendapatkan pekerjaan. Ya. Kemudian BKK ini yang lebih kita harus punya warning ataupun konsen yang jelas. Itu ada undang-undang yang nomor 2015 ini yang memang cukup membuat kita terbelenggu ruang geraknya, karena BKK hanya khusus menyalurkan tamatannya saja. Sebenarnya BKK tidak boleh menyalurkan tamatan dari SMK lain. Ini dari dulu menjadi perdebatan, tidak pernah ketemu antara perusahaan dengan sekolah, Pak. Perusahaannya mau praktis, Pak. Datang di satu tempat, kumpul semua SMK, tes. Tidak. Kalau berdasarkan undang-undang, maka perusahaan itu harus datang dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Betapa sangat menyulitkan bagi perusahaan. Di samping menyulitkan juga
kos yang akan dikeluarkan cukup tinggi, karena tadi bisa jadi harusnya dikerjakan dalam 1 hari. Kalau ada 7 sekolah yang akan rekrutmen menjadi 1 minggu. Menengah kejuruan baik negeri ataupun swasta sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja. Bagaimana informasi itu bisa tersampaikan oleh masyarakat? Ini di sini kita sharing saja Pak, dalam arti jujur saja BKK SMK Muhammadiyah Kandang itu ketika mereka melaksanakan rekrutmen maka akan hadir teman-teman SMK dari Ciayu Majapahit, bahkan ada yang dari Pemalang, ada yang dari Tegal, ada yang dari Bogor, bahkan dari Jakarta dan Bekasi, Cikarang, yang notabene daerahnya dikelilingi oleh industri ketika rekrutmen. Saya yakin kalau ketika kita membebankan kepada BKK tidak saling menopang Pak, maka BKK itu boro-boro akan berlari, berjalan saja untung-untungan. Sehingga banyak BKK mandek, kenapa? Karena tidak didukung oleh semua stakeholder. Nah ini kunci bagaimana BKK menjadi kuat, menjadi maju, menjadi bagus adalah semua stakeholder saling bersinergi. Mulai dari wali kelas, kemudian guru-guru yang lain dan sebagainya, itu harus ikut bertanggung jawab memajukan BKK. Bagaimana caranya? Sama Pak Bu, saya juga mendirikan BKK itu dari nol. Kebetulan yang tadi saya katakan, ketika di Kementerian Pendidikan belum ada Biro BKK, SMK Muhammadiyah Kandang Haur sudah dulu mendirikan BKK di tahun 2005. Yang lain belum ada, hanya saya SMK Muhammadiyah dengan SMK Negeri 2 Negeri 1 Selawi Pak. Kemudian ada SMK 5 Semarang. Saling ketemu di perusahaan Pak. Nah, kita bagaimana caranya menghadirkan perusahaan sehingga BKK kita menjadi kuat? Tentunya dimulai dari hal-hal kecil dulu. Membuka lowongan pekerjaan, ikut bergabung dengan teman-teman yang menyelenggarakan rekrutmen, dukung mereka. Dengan cara bagaimana? Membuka lowongan pekerjaan. Ketika saya membuka lowongan pekerjaan untuk satu perusahaan, maka saya tidak pernah menganak emaskan SMK sendiri. Itu kuncinya Pak. Tujuannya apa? Mereka datang dulu ke kita, melihat lingkungan kita. Kita memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan BKK membuka informasi lowongan pekerjaan khusus untuk alumni-nya sendiri. Iya, alumni-nya mau Pak. Mohon maaf, SMK Islamic Center ini jumlah siswanya itu mencapai 2.000 lebih. Tetapi ketika ada rekrutmen perusahaan-perusahaan nasional dan internasional dimanapun, saya bisa lihat, bisa dihitung dengan jari Pak yang minat. Ini ada apa? Ini problem. Untuk itu semua stakeholder saya katakan tadi, mulai dari wali kelas, mulai dari Kapro, Wakasek, ayo bantu paling tidak memberikan informasi pasang status atau ke media sosial. Kita Pak, bagaimana caranya dalam 1 minggu mencari 3.000 kandidat SMK Muhammadiyah Kandang Haur bisa Pak? Kuncinya bagaimana? Zaman sekarang ada media sosial. Apakah cukup dengan share saja ke teman? Kita pilih Pak. Saya itu masuk di grup yang isinya 50.000 anggota. Di mana itu? Jual beli barang bekas, jual beli handphone, jual beli motor. Komunitas-komunitas yang isinya adalah 50.000 orang,
100.000 orang kita masuk bergabung di sana, Pak. Pak, apakah itu tepat sasarannya? Saya pikir bukan tepat atau tidaknya. Yang penting informasi itu kalau kita ambil 50%-nya saja dari anggota grup yang ada, itu sudah bagus, Pak. Lumayan. Mereka di dalam grup itu bisa jadi usianya sudah tidak lagi produktif, tapi mereka punya anak, punya tetangga, punya teman, sehingga pekerjaan itu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, Pak. Sehingga ketika ada informasi dan ini sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya tersampaikan kepada masyarakat, maka berbondong-bondong orang itu akan datang. Sehingga bagi SMK Muhammadiyah Kandang Haur ketika ditantang, bisa tidak mencari 5.000 orang dalam 1 minggu? Saya siap, Pak. Semua teman-teman BKK saya kerahkan untuk masuk ke tadi marketplace, kemudian grup-grup yang isinya lumayan banyak, kemudian kita share informasi kita itu, sehingga kita BKK-nya menjadi ramai, Pak. Masyarakat banyak yang datang, baru kita bebenah tentang diri kita, Pak. Sedikit-sedikit infrastruktur dan sebagainya kita perkenalkan kepada yang datang, sehingga mereka ketika keluar dari SMK kita, SMK IC ini akan bercerita kepada teman-teman tetangganya, enak suasananya asri, WC-nya representatif, kemudian guru-gurunya ramah, tunjukkan di sana, Pak. Sehingga ini menjadi tidak hanya nanti kuatnya hanya di sektor BKK saja, sekolah juga akan terbantukan oleh terutama penerimaan siswa barunya. Nah, saya pikir sudah paham bersama ya, tidak perlu dijabarkan secara rinci. Jelas fungsi BKK itu adalah untuk menyalurkan tamatannya, kemudian hal-hal yang dibutuhkan ketika untuk mencapai bursa kerja khusus ini bisa berjalan optimal, maka semua stakeholder wajib mengetahui tujuan dari bursa kerja khusus ini, yaitu tadi mempertemukan tamatan dengan pencari kerja. Pencari kerjanya dari mana? Bisa dari BKK lain, Pak. Saya juga sebelum banyak menyelenggarakan rekrutmen, saya ikut sampai ke Semarang, sampai ke Kebumen. Kemudian kita buat sebuah catatan, data-datanya ada, sehingga itu dijadikan dasar bagi kita untuk melobi perusahaan agar bisa hadir di sekolah kita. Pertimbangannya apa? Masa SMK Muhammadiyah Kandang Haur di Indramayu setiap ada tes harus ke Kebumen? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk transportasi? Dengan dasar itu, maka kami melobi ke perusahaan dengan catatan kami sudah punya jam terbang. Ke Kebumen ikut loh perusahaan itu, ke Tegal ikut loh, ke Semarang ikut loh. Ini data kita, ini penempatannya kita, nama kita, SMK-nya ada di perusahaan. Sehingga ketika kita mengajukan proposal, maka paling tidak SMK kita namanya sudah ada di HRD. Oh ya, apalagi ada lulusannya yang sudah memiliki posisi yang bagus, sehingga gampang untuk merekomendasikan sekolah itu untuk dijadikan tempat rekrutmen. Next, Pak Imron. Ya, ruang lingkup kegiatan PKK yaitu penyusunan database, Pak. Harusnya PKK, kesiswaan, kurikulum atau apapun itu punya database tentang anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita harus dibuatkan grup, ada datanya. Sehingga ketika ada informasi, maka dengan cepat kita memberikan informasi kepada anak-anak tersebut. Syukur-syukur lengkap zaman sekarang, Pak. Untuk mendapatkan database itu nggak sulit. Apa yang sulit untuk mendapatkan database? Kita buat Google Form, siswa wajib mengisi,
Bahkan kalau kita mau data real time, saat itu kita nyuruh dengan 2-3 menit database sudah dapat kok kita. Kenapa? Karena teknologi bermain. Sekarang ada Google Form, nggak perlu dicapatin satu-satu. Potensi salahnya tinggi. Bukan berarti kalau dengan menggunakan Google Form akan 100% sempurna. Paling tidak terminimalisir kesalahannya. Sehingga ketika ada data salah, tanggung jawabnya bukan kepada sekolah, bukan tanggung jawab kepada kurikulum ataupun kepada BKK. Pak, kenapa saya datanya salah sehingga saya ditolak oleh perusahaan? Mereka ngetik sendiri. Nah, database bisa didapat dengan cara real time. Maka wajib bagi BKK paling tidak memiliki database alumninya. Ya. Kemudian jelas menjaring informasi tentang pasar kerja baik melalui iklan ataupun internet ataupun kunjungan kerja. Pak, Bu, kalau kita menjalin hubungan yang harmonis dengan perusahaan, apapun program yang ada di perusahaan itu, maka kita akan mendapatkan prioritas. Siswa dan gurunya ke sana, Pak. Tapi ketika kita bicara tentang program kunjungan industri, Pak, saya punya rencana kunjungan industri. Oke, Pak, untuk Bapak tidak ada waiting list dan prioritas. Silakan dijadwalkan, kami menunggu dari Bapak. Karena tadi kita menjalin hubungannya tidak sebatas pada rekrutmen saja, tapi juga di tempat atau di program-program lain. Ini perlu digaris bawahi merah tebal, Pak. Untuk mendapatkan rekanan perusahaan, maka jangan harap dapat, maksud saya, kalau Humas Subin dan PKK-nya terus berada di sekolah. Humas Subin itu biarkan kasih kesempatan seluas-luasnya untuk mencari link and match, mencari perusahaan-perusahaan rekanan yang bisa bekerja sama dengan kita. Dan mestinya Humas dan Hubin atau BKK itu punya target. Target kita, saya lama Pak jadi ketua BKK, Pak. Setiap tahun minimal ada 1 perusahaan bonafit yang masuk ke kita. Targetnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang hadir di kita selalu update, Pak. Bagaimana caranya itu? Sekarang kita dunia terbuka, Pak. Rekrutmen di Jogja. Kok perusahaannya dari Jakarta ya? Berarti perusahaan ini kebutuhan tenaga kerjanya mencari dari luar. Oh, dicari ya, alamatnya di mana ya? Ketika alamatnya dapat, kita baru memutuskan, apakah saya harus datang ke sana atau cukup dengan handphone dulu? Sekarang, Pak, jangan khawatir perusahaan akan bingung tentang BKK, Pak. Hampir semua orang atau semua perusahaan tahu tentang BKK. Zaman saya dulu ketika kita bicara BKK, bingung, Pak. BKK itu apa? Ini kan bursa kerja khusus. Khusus bagaimana? Masih tabu, Pak. Masih belum familiar. Sekarang enak. Karena ada kesepakatan 3 menteri, ada permennya jelas dan sebagainya. Semua mendorong beramai-ramai agar Indonesia ini banyak menghasilkan sumber daya manusia yang bisa menempati perusahaan baik dalam ataupun luar negeri. Kemudian yang tadi saya katakan adalah mengadakan program bimbingan menghadapi tahapan proses penerimaan siswa dalam satu pekerjaan, wawancara, psikotes. Beban bagi saya, Pak, ketika ada tetangga, ada saudara, bisa nggak nitip? Ya nggak bisa. Masa ribuan orang bisa kamu bawa, ponakan sendiri nggak bisa sih? Problem, Pak. Ketika menghadapi seperti itu, dan ini datang ke rumah, saya kasih tahu, Pak, diajarin, semua dipelajari, diberikan semua.
lebih dari 10 hari saya kalau melatih sehingga supaya tidak ketahuan. Kalau interview A, B ini kurang bagus nih, ya nanti besok datang lagi. Saya tidak ditanyakan yang kemarin lah, tapi belok lagi pertanyaannya, sehingga 7 kali pertemuan itu saya tanya beda-beda. Supaya apa? Ketika ditanya muncul pertanyaan itu, yang terjadi adalah bukan hafalan, tapi berkembang dari pengembangan jawaban-jawaban itu sendiri. Baik, next fiber. Ya, ini ada 5 pelaksanaan penyaluran dan pendekatan tamatan. Menindaklanjuti kerjasama dengan industri pasangan yang telah menjadi mitra kerja dengan BKK. Jadi kalau sudah mulai tahun ajaran baru nih, kita gencar Pak mendekati perusahaan karena kita akan punya lulusan sekian mau dikemanakan. Siap tidak perusahaan akan hadir ke kita. Syaratnya kualifikasinya bagaimana kita catat, baru kita informasikan. Kemudian melakukan penelusuran alumni dan dimasukkan ke dalam database sekolah yang tadi bisa dilakukan melalui tracer study. Tracer study sebenarnya adalah itu programnya Dinas Pendidikan, ya, bukan Dinas Tenaga Kerja. Ya tadi untuk menjawab apakah betul SMK ini menyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia. Makanya yang banyak tentang tracer study adalah teman-teman dari Dinas Pendidikan. Nah, kalau untuk bicara tracer study mengundangnya nanti ke Dinas Tenaga Kerja, pasti bicaranya adalah aturan-aturan tenaga kerjaan. Padahal apa namanya substansi dari tracer study itu adalah bagaimana teknik kita mendapatkan data dari alumni kita, gitu ya. Kemudian ada lagi merangkul pengurus majelis sekolah yang peduli dengan penempatan tenaga kerja dan alumni. Komite sekolah bisa diajak bicara, barangkali punya hubungan dengan pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan di sekitar dan rekan-rekannya. Kemudian ada lagi membuat website khusus BKK yang selalu up to date, yang dapat di link atau diakses dengan situs-situs job career, ya, job career. Tapi saya katakan tadi Pak, memang perjalanan BKK itu ketika kita hantam promo, semua kita asal ada lawan kita di ini, maka banyak yang terjerumus kepada mafia-mafia tenaga kerja. Tujuannya kita mau membantu anak-anak kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya kalau dia terrealisasi bekerja. Banyak kan hanya kondangan, ngasih amplop, ngasih uang, kemudian tunggu ya, ngasih uang tunggu ya, itu kondangan namanya Pak, tanpa ada kejelasan, membuang uang dengan sia-sia. Kalau kita tidak hati-hati, saya punya teman Pak, sampai jual rumah perempuan lagi. Jalin komunikasi dengan BKK-BKK baik di Jabodetabek dengan teman-teman di kabupaten kota masing-masing, sehingga ketika ada yang masuk yang akan merugikan kita, kalau merugikan kita secara sedikit sih nggak apa-apa. Ingat Pak, apapun kegiatan BKK harus berpegang teguh kepada institusinya masing-masing. Jangan hanya uang yang enggak seberapa, akhirnya nama baik SMK ini menjadi rusak, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena SMK atau kita adalah yang langsung bersentuhan dengan tenaga kerja dan masyarakat. Kalau kita terjerumus tidak selektif, maka siap-siap institusi yang begitu besar ini menjadi bahan perbincangan di media massa, bisa jadi pada demo, bisa jadi tuntutan
oleh LSM, kepolisian, dan itu harus menjadi warning utama kita bahwa kita intinya adalah menjaga marwah yayasan ini agar tidak terjadi masalah. Ya, khusus tidak hantam promo, ada yang menawari, kemudian tergiur dengan sejumlah uang, akhirnya kalau gampang sih Pak, perusahaan itu saya pernah terjadi begini. Perusahaan modalin dulu Pak, buat yayasan, kemudian sewa kantor seolah-olah munafik Pak. Satu bulannya bisa jadi 10 juta satu ruangan. Tapi dia bisa meyakinkan calon tenaga kerja bahwa itu adalah betul-betul rekrutmen yang bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya satu anak ada 1000 orang, mengambil dananya adalah 2 juta Pak. Bapak bisa hitung 2 juta kali 1000 berapa Pak? 2 miliar Pak. 2 miliar tadi sewa kantor satu bulan berapa? 10 juta. 10 juta. Untung berapa? Setelah itu paling dengan perkakas, ada komputer, ada meja disetting kayak kantor, paling sekitar 30 jutaan habis dia modalin, kemudian dapat 2 miliar dan tinggal kantornya karena itu kontrak. Tak ada orangnya. Dan lagi mohon selektif. Makanya dibangunnya teman-teman BKK ini banyak sosialisasi dengan BKK lain dalam rangka komunikasi, jangan sampai terjerat kepada mafia-mafia tenaga kerja, sehingga institusi yang kita sudah bangun lama ini akan dalam sekejap hilang kepercayaan masyarakat. Ini perlu kontrol bersama. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, pertama, biasanya kalau anak daftar untuk di BKK itu ada biayanya ya Pak ya. Itu biayanya berapa? Dan kalau misalkan dia nggak masuk, apakah dikembalikan? Yang kedua, fenomenanya sekarang tuh anak-anak banyak yang misalkan dia udah proses panjang ya Pak, terus lulus. Kemudian pas dia tahu gajinya sekian, nggak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya itu nggak diambil. Gimana ya Pak caranya biar anak tuh memotivasi anak bahwa itu tuh proses gitu, nggak ada yang namanya orang yang langsung sukses gitu. Itu pasti prosesnya kan dari bawah dulu. Cuman memang anak-anak sekarang tuh pengennya instan gitu Pak, pengennya gaji langsung besar, gaya hidup yang mentereng gitu kan, buat di sosmed dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak daftar, ada biaya pendaftaran. Nah, memang tergantung negosiasi dengan pihak perusahaan Pak. Biasanya dalam rekrutmen ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah semua biaya di-cover oleh perusahaan, maka akan gratis. Yang kedua, ada biaya pelaksanaan rekrutmen sampai dengan selesai, itu disepakati bersama oleh HRD. Kayak AHM lah contoh. Semua koordinator BKK se-Indonesia diundang. Membreakdown kira-kira ketika biaya rekrutmen itu muncul butuh dana berapa, sehingga idealnya di pendaftaran berapa. Itu atas seizin perusahaan. Biasanya kalau yang daftar itu yang bayar pendaftaran itu biasanya adalah semua proses seleksi biayanya dibebankan kepada pelaksana. Sementara mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan seleksi, kalau tidak punya gedung maka kita akan sewa gedung, karena perusahaan nggak mau seleksi hanya jalan cuma 30 orang. Kalau mau jalan minimal 300 atau 400. Kemudian kadang-kadang gedung itu tidak menyediakan kursi kuliah Pak.
Fungsi kuliahnya juga disewa. Kemudian adatnya orang timur itu undang-undang jam 12 itu sulit dihindari, Pak. Ketika kita menerima tamu, teman-teman BKK hadir sudah jam 12, maka nggak enak kalau nggak dikasih makan, Pak. Itu undang-undang jam 12 itu kayaknya sudah baku, Pak. Maka dikasih makan. Dari mana dananya itu? Diambil dari dana itu. Kemudian terkadang, Pak, kadang-kadang jujur SMK Islamic Center, apakah setiap kegiatan BKK dikasih duit? Itu tidak. Saya bisa langsung jawab, tidak. Maka ketika dia butuh pulsa, mohon maaf, sharing profitnya adalah pelaksana itu, bukan sharing profit, sharing keuangannya adalah pelaksana mendapatkan 25, sementara BKK asal mendapatkan 10. Karena BKK asal hanya awal untuk memfasilitasi biaya telepon internet saja. 10.000, 20.000 masuk ke panitia. Untuk apa tadi? Untuk undang-undang jam 12, untuk sewa gedung, terkadang adat timur ketika ada HRD, ada pun konsultan yang datang, maka dibawain oleh-oleh, kalau malam dia diajak makan, itu dari situ, Bu. Jadi clear, sesuatu yang dia minta itu atas pertujuan perusahaan. Pada prinsipnya perusahaan tidak memungut uang seperak pun, itu yang harus dibawain. Kalau ada perusahaan yang minta uang, maka bisa dikatakan itu pasti gajinya jelek, kontraknya kurang bagus. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, Pak, anak-anak sudah mengeluarkan sejumlah uang, udah tes dulu semua, tiba-tiba ekspektasinya tidak sesuai dengan ya yang diharapkan. Kita khusus di kita ya, Bu, ya, kita sudah melakukan BKK ini dari tahun 2005 sampai dengan detik ini. BKK kita tidak pernah ada komplain terhadap gaji. Gajinya di atas semua. Yang pertama, saya bersentuhan langsung dengan HRD dan perusahaan-perusahaan internasional. Ada yang menawari, saya tahu kok perusahaan itu banyak masalah di mana-mana di BKK, maka tidak pernah saya ambil. Karena tadi kita menjaga marwah institusi kita, jangan sampai ini ditawar sejumlah uang untuk kita nih, dapat dari pendaftaran 50 dikasihkan semua untuk BKK, dikalikan 1.000 orang, sudah melihat angka tetapi tidak mau, tidak tahu itu mau dimanfaatkan oleh yang lain. Jadi harusnya BKK ketika menginfokan tahu persis track record perusahaan yang bersangkutan, termasuk berapa fasilitas, berapa gaji yang dia dapat, fasilitasnya apa saja, sehingga clear di awal sampai dengan akhir nyambung. Tidak awalnya manis, ketika bekerja kok begini. BKK harus lihat dulu, ini perusahaan rupanya Daihatsu. Daihatsu gaji pokoknya berapa, lemburnya berapa, rate gajinya berapa, penempatannya di mana saja. Karena anak-anak sekarang, Pak, kita sudah infokan bahwa untuk penempatan tambang itu dia ada tambang di Jawa itu, kebanyakan di luar Jawa. Gajinya sudah dipapan, fasilitasnya sudah dikasihkan. Ternyata tidak komunikasi dengan orang tuanya. Pas mau berangkat, Pak, kok anak saya di Kalimantan? Ya memang, Bu, kita kan sudah infokan, ya kan? Nah, BKK berkewajiban memberikan informasi yang benar, informasi yang sedetil-detilnya terhadap lowongan pekerjaan yang akan dibukanya. Termasuk prosesnya, Pak. Banyak proses yang pendaftarannya di kita, semua prosesnya ada di ruko mana di Jakarta gitu. Anak bolak-balik, ujung-ujungnya dimintai uang karena jauh dari orang tuanya, tertipu, nangis-nangis.
Yang kena siapa? BKK nantinya. Jadi sebelum kita memberikan informasi lowongan pekerjaan, BKK wajib menginformasikan secara detail tentang lowongan perusahaan itu, baik track record bagi perusahaannya sendiri, bagi penyelenggaranya, bagi gajinya berapa, sehingga tadi tidak terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang kita inginkan. Barangkali seperti itu Bu ya. Baik, jelas Bu. Yang lain barangkali. Pak, saya Dea Ananda dari jurusan akuntansi keuangan lembaga. Saya mau nanya, kan biasanya kalau LPK yang TKW itu gajinya dipotong sama lembaganya kan? Kalau BKK itu dipotong atau tidak Pak nanti gajinya? Ya, terima kasih Pak. Berarti Nokdea ini punya keinginan bekerja di luar negeri, ya kan? Taiwan. Jadi LPK itu ada LPK yang sudah SO, Sending Organization, dengan LPK yang belum. Untuk itu, bagaimana kalau melalui BKK? Semua aturan LPK itu pasti kalau kita ukur, kita amati, ujung-ujungnya ketika kita ketemukan biayanya hampir sama. Cuma teknisnya berbeda-beda. Ada LPK yang di awal nol sama sekali, tidak ada pembiayaan sama sekali, tapi ketika sudah bekerja dipotongin setiap bulan. Ada LPK yang masuknya kecil, dana awalnya ditalangi oleh bank, tapi ada kewajiban setelah kerja. Ada yang setengah, ringan, nggak besar, tapi ketika ujungnya diketemukan, endingnya sama, biayanya 30 sampai dengan 70 juta. Teknisnya bisa potong gaji, bisa talangan, bisa di awalnya kecil, bisa dipotongnya langsung di bulan kedua atau ketiga dan seterusnya. Nah, untuk IIM Jepang nanti khusus saya perkenalkan dengan yang mau ke Jepang dengan LPK yang sudah bekerja sama dengan kita. Kita ini dengan hanya menggunakan dana kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 12 juta sudah bisa bekerja di Jepang tanpa ada potongan apapun. Bahkan kebanyakan biaya adalah biaya untuk pribadi sendiri. Untuk LPK-nya tidak terlalu besar. Ya tadi saya katakan sampai terbang kalau anaknya irit bisa hanya dengan 12 juta bisa langsung ke Jepang. Untuk apa 12 jutanya? Kita hitung biaya MCU sendiri dong, biaya paspor sendiri dong, visa sendiri dong, makan selama pelatihan sendiri dong. Tetapi tidak ada jasa ketika sudah berangkat harus bayar ke LPK sekian. Kita punya Pak, Bu, silakan kalau mau diperkenalkan. Kebetulan kita, mohon maaf kalau mau ngambil strategi kita punya strategi begini Bu. Bagaimana caranya anak yang berminat ke Jepang, ke Jerman, ke Korea itu kita inventarisir dulu. Kemudian kita panggil, terserah pihak sekolah, apakah mau dimasukin di ekstrakurikuler, apakah mau dimasukin ke kurikulum atau ke kursus. Saya lebih memilih ke kursus Pak. Yang ke Jepang ketika itu sekarang lebih dari 200 orang Pak. Saya pengen memangkas biaya anak-anak, biaya hidup dan biaya ketika pelatihan bahasa Jepang Pak. Maka kita selenggarakan kursus. Dengan catatan ketika mereka sudah lulus, maka cukup berada di LPK-nya maksimal 1 bulan. Sehingga kalau biaya SP di LPK itu 6 juta, kalau dia hanya 3 bulan, maka cukup dengan biaya 12 juta ditambah dengan biaya lain tadi, visa, paspor, medical check up, itu kira-kira ketemu angkanya 0.
anak dimaksimalkan habis 10 juta. Setelah itu 10 jutanya diganti oleh pemerintah melalui subsidi kalau di Japan. Dengan demikian 0 anak Pak, tapi awalnya bayar dulu. Ketika subsidi, nah baru mohon maaf kita buka untuk pengembangan BKK kita sepakat LPK dengan orang tua dipanggil bahwa ketika turun subsidi maka biaya proses kitanya diganti 2,5 juta. Teman-teman BKK SMK Muhammadiyah Kandang Haur punya calon yang ke Jepang 200 lebih. Kalau yang minat yang terjadi adalah berangkat 50% 100, maka kas BKK sudah jelas mendapatkan 250 juta. Jatuh personal mereka, sekolah nggak minta. Bila perlu untuk kesejahteraan guru juga, kadang-kadang BKK kita bagi seragam, bagi THR, bagi sehingga kalau BKK-nya sudah maju bisa menyupport kesejahteraan guru-gurunya, Pak. Makanya catatannya bagaimana? Ayo kita dukung bersama, dikembangkan bersama. Kalau mau perlu studi banding kemana? Makanya Pak Ibu Sus itu pernah saya bawa ke Bekasi, Ibu ke Bekasi yuk. Saya punya teman ini begini. Silakan belajar. Kemudian kalau memang perlu ada yang diminta bantuan untuk waktu itu ada job fair dan sebagainya bisa langsung kita sumbang lowongan ini